Selamat datang di kisah jarak yang mulai berbicara. Sebuah cerita tentang dua hati yang tetap saling menjaga. Meski jarak perlahan mengubah cara mereka memahami cinta. Sebelum masuk ke cerita kali ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kamu tidak tertinggal setiap bagian dari perjalanan Aksa dan Safa. Part 2 jeda yang mulai terasa. Malam itu, seperti biasa, Safa menaruh laptop di atas meja belajarnya di kamar kos kecilnya. Lampu meja di sudut ruangan sengaja dibuat redup. Tirai jendela setengah terbuka, membiarkan cahaya lampu jalan masuk tipis-tipis ke dalam kamar. Jam hampir menunjukkan pukul 9 malam. Biasanya, pada jam seperti itu, Aksa sudah lebih dulu menghubunginya. Kadang video call singkat, kadang hanya pesan sederhana. Sudah makan? Hari ini gimana? Atau foto suasana kampus saat malam mulai turun. Tapi malam itu, layar ponsel Safa tetap diam. Ia membuka aplikasi chat, lalu menutupnya lagi. Membuka profil Aksa, melihat status online beberapa menit lalu. Lalu meletakkan ponsel di samping laptop. Safa mencoba kembali membaca materi kuliah. Namun beberapa baris pun terasa sulit masuk. Pikirannya tetap tertahan pada layar yang belum juga menyala. Beberapa menit kemudian, akhirnya ponselnya bergetar. Nama Aksa muncul. Safa refleks tersenyum. Pesan singkat masuk. Maaf baru balas. Baru selesai kumpul sama teman kelas. Safa membaca kalimat itu beberapa detik. Biasanya setelah pesan seperti itu, Aksa akan lanjut bercerita. Tentang siapa saja yang ikut. Tentang dosen yang membuat kelas jadi ramai. Tentang hal-hal kecil yang selalu dibaginya tanpa diminta. Tapi malam itu, tidak ada pesan kedua. Safa mengetik pelan. Capek. Pesan terkirim. Balasan datang beberapa menit kemudian. Lumayan. Kamu gimana? Singkat. Sangat singkat. Safa menatap layar sebentar. Tidak ada yang salah. Tapi entah kenapa terasa berbeda. Hari ini biasa aja. Tugas agak banyak. Kali ini balasan datang lebih lama. Aku juga. Besok ada kelas pagi. Safa mengangguk sendiri. Meski tentu Aksa tidak melihatnya. Percakapan terus berjalan. Tapi seperti kehilangan irama yang biasanya mereka punya. Tidak ada cerita panjang. Tidak ada candaan kecil. Tidak ada kalimat yang membuat waktu terasa cepat. Di tempat lain, Aksa sedang duduk di sudut ruang bersama beberapa teman kampus. Suara obrolan terdengar di belakangnya. Laptop terbuka di meja. Beberapa lembar catatan berserakan. Aksa membaca pesan dari Safa, sambil sesekali ikut menanggapi percakapan di sekitarnya. Seseorang memanggil namanya dari samping. Ia menoleh, lalu tersenyum singkat sebelum kembali mengetik. Aku mandi dulu ya. Habis ini mungkin langsung tidur. Besok pagi kelas awal. Pesan itu sampai ke layar Safa beberapa detik kemudian. Safa membaca pelan. Ada banyak hal yang sebenarnya ingin ia ceritakan malam itu. Tentang dosen yang salah menyebut namanya. Tentang kopi sachet yang rasanya terlalu pahit. Tentang hari yang sebenarnya terasa sepi, tapi jari-jarinya berhenti. Yang akhirnya terkirim hanya, "Oke, istirahat ya." Balasan Aksa cepat kali ini. Kamu juga. Lalu percakapan berhenti. Safa menatap layar laptop yang masih menyala. Playlist musik di sudut layar tetap berjalan pelan. Kamar terasa sunyi. Bukan sunyi yang asing, tapi sunyi yang mulai terasa lebih panjang dari biasanya. Beberapa menit kemudian, sebelum tidur, Safa membuka lagi aplikasi chat. Aksa terlihat online. 1 menit, 2 menit, lalu hilang lagi. Tidak ada pesan baru. Safa meletakkan ponsel di samping bantal. Menatap langit-langit kamar. Kadang yang membuat hati mulai gelisah bukan perubahan besar. Tapi ketika sesuatu yang biasanya hangat, mulai terasa sedikit berbeda. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Safa merasa jarak ternyata tidak selalu hadir dalam bentuk kilometer. Kadang ia datang lewat jeda kecil yang tidak pernah dibicarakan. Terima kasih sudah menemani kisah ini sampai akhir part hari ini. Kalau kamu masih ingin tahu bagaimana jarak mengubah Aksa dan Safa, jangan lupa subscribe dan tunggu part berikutnya.